terang itu harus ditaruh di tempat yang bisa kelihatan supaya bisa menerangi. Artinya setiap kita dipanggil untuk kita memberikan dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi garam. Kamu adalah garam dunia. Soalnya garam itu bukan untuk mengasinkan garamnya sendiri, karena garam sudah asin. Tetapi garam itu untuk orang lain, saudara. Jadi kalau kita perhatikan bahwa setiap kali Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita tentang identitas kita, maka identitas kita adalah suatu identity yang berdampak, memberikan dampak bagi orang lain. Hendaklah kamu berbuah, karena dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Buah itu bukan dimakan oleh pohonnya, buah itu dimakan oleh orang lain. Jadi saudara, setiap kali Tuhan menyatakan rencananya atas hidup kita itu adalah suatu kehidupan yang memberikan dampak bagi orang lain. Nah, karena itulah hari ini saya jarang sih khotbah mengenai berkat ya. Takutnya disebut pendeta mata duitan gitu. Saya jaga, cuma saya pikir saya salah gitu kalau saya nggak menyatakan kebenaran firman Tuhan mengenai hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Salah saya kalau saya cuma jaim aja, jaga image saya supaya saya jangan disebut pendeta yang dikit-dikit bicara duit, dikit-dikit bicara duit. Duit itu nggak penting saudara, tetapi yang terutama. Oh enggak ya, sama aja ya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana sih supaya kita menjadi berkat, bagaimana supaya kita diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi yang lain. Saudara ingat mengenai perumpamaan tentang orang kaya. Bagaimana kalau saudara baca perumpamaan itu, ada orang kaya yang mikirin, waduh saya sudah diberkati berlimpah-limpah, gandumku banyak, mana lagi ya saya harus aku simpan. Oh, aku akan membuat lumbung, nanti aku akan menaruh gandum-gandumku di sana, terus aku akan menikmati. Setelah saya renungkan perumpamaan Tuhan ini, itu apa salahnya dengan orang kaya ini? Nggak salah loh. Orang kaya ini nggak berbuat dosa, hasil kerja sendiri, nggak mencuri, nggak hasil korupsi, dia berusaha, dia cuma mikir, ini nanti gimana ya untuk nyimpan ini, aku akan memperluas lumbungku, nanti disimpan di mana lagi. Semuanya kalau saya perhatikan di perumpamaan itu, bicaranya tentang aku. Dan Tuhan Yesus berkata, untuk apa nanti hartamu yang banyak itu, kalau malam ini nyawamu dicabut? Kalau kamu kehilangan nyawamu, apa artinya? Apa yang kamu simpan ini? Maksudnya apa? Bukan kita nggak boleh kaya. Semua kita boleh kaya. Dan kalau bisa harus kaya Pak Andi. Harus kaya. Tapi itu bukan tujuan Tuhan, Jo. Sekali lagi, kita diberkati bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah kita diberkati dan menjadi berkat. Jadi kalau kita sebatas sekarang ini sudah kaya, saya sebenarnya malu. Naik mobil aja masih Avanza, punya kantor lagi. Tapi pengertian gini, saya akan jelaskan kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan ini. Kalau kita diberkati dan tidak menjadi berkat bagi yang lain, kita disebut orang yang bodoh oleh Tuhan. Jangan bangga kalau kita udah kaya nih, tapi kita nggak berdampak bagi orang lain, kita disebut orang bodoh sama Tuhan. Jadi harus bagaimana? Nah, dengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai bagaimana kita sebetulnya yang Tuhan inginkan atas hidup kita, yaitu kita diberkati, kemudian kita menjadi berkat. Nah, saya mau tanya dulu, saudara, bisakah kita memberkati kalau kita belum diberkati? Bisa nggak? Jebakan Batman ya, hati-hati ya. Bisa nggak kita hidup memberkati orang? Kita kasih uang ke orang, oh
yang membutuhkan, kita bantu. Tapi kita sendiri masih hidup dalam kekurangan. Bisa nggak? Siapa yang bilang bisa kalau saya belum diberkati nih, belum cukup, tapi kita bisa memberi. Menurut saudara siapa yang bisa? Saya. Coba angkat tangannya, bisa. Siapa yang bilang mana bisa Pak? Hidupnya masih kurang. Ya. Kita aja masih kurang. Gimana kita bisa memberkati orang? Siapa menurut saudara yang nggak bisa? Siapa yang bilang terserah Pak Pendeta? Lebih banyak. Setelah kita akan belajar ya. Sebetulnya gimana sih soal menjadi berkat ini? Jangan sampai salah paham ya. Kita memiliki pengertian yang salah untuk bagaimana kita menjadi berkat. Baik, kita akan belajar dari kisah Petrus, saudara. Ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Katakan amin. Nah saudara, ada 3 hal yang kita akan pelajari dari ayat 1 dengan ayat 11 ini. Mengapa Petrus diberkati oleh Tuhan? Dapat ikan yang besar. Yang pertama saudara, di dalam Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Perhatikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah saudara, saya percaya Petrus ini adalah nelayan yang berpengalaman. Petrus itu bukan nelayan yang kemarin sore, dia nelayan yang berpengalaman saudara. Karena pekerjaannya memang nelayan. Dia pasti sudah ngubek-ngubek tuh area situ. Sudah nyebar jalan, nyebar sini. Bahkan dikatakan sepanjang malam dia mengerjakan itu. Dia mencoba untuk tebar sana, gak dapat, tebar sana, gak dapat. Sampai akhirnya kemudian, sampai fajar menyingsing, dia gak dapat apa-apa. Terkadang saudara, pengalaman kita, keahlian kita gak bisa harapkan. Kita pikir kita ahli dalam bidang tertentu. Kita pikir kita pengalaman dalam bisnis ini. Ternyata, nihil hasilnya. Tetapi ada sesuatu yang Petrus kemudian mendapatkan berkat dari Tuhan. Yaitu apa? Yesus menyuruh Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu ke sana." Saya masih ingat 2 minggu lalu saya khotbah mengenai bagaimana Yeskel dapat suatu penglihatan. Bagaimana dia dibawa, diukur, mula-mula sebatas mata kaki, kemudian sebatas lutut, sebatas pinggang, baru kemudian dia
sampai kepada suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Saudara, kalau kita cuma main, kalau kita cuma diam, kalau kita cuma berada di sebatas mata kaki, nggak ada ikannya. Kalau kita cuma berada di sebatas lutut, nggak ada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau kita cuma ada di atas batas pinggang, kita nggak melihat apa-apa dari Tuhan. Padahal Tuhan telah menyediakan bagi kita hal-hal yang luar biasa. Karena itu, Yeskel dibawa ke tempat yang lebih dalam. Sama, saudara. Petrus disuruh oleh Tuhan, coba kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jelamu. Artinya apa, saudara? Artinya ayo mari, saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam kemana, Pak? Lebih dalam bersama dengan Tuhan. Saudara, untuk kita masuk lebih dalam lagi, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ada orang yang, saudara, keluar dari zona nyaman ini bisa secara rohani, bisa juga secara jasmani kita. Albert Einstein pernah berkata gini, seseorang yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama, itu sama seperti orang gila. Saya ulangi ya. Seseorang yang mengharapkan hasil yang berbeda, hasil yang naik, tapi dengan cara yang sama yang dia lakukan setiap hari, itu adalah seperti orang gila. Karena nggak akan nangkap apa-apa. Saudara, kita nggak akan bisa untuk mencapai sesuatu yang lebih dari sekarang kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekarang kalau kita tidak melakukan perubahan atas apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau kita cuma biasa-biasa aja di dalam mengikut Tuhan, doa sedikit-sedikit, ibadah sedikit-sedikit, baca firman ya kadang-kadang. Kalau terus-terusan seperti ini, kita nggak akan bisa intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan harus bayar harga, keluar dari zona nyaman kita. Sama saudara dengan dunia sekuler. Kalau gaji kita sekarang berapa? Kita ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama tanpa kita melakukan apa-apa. You must do something. Kita harus melakukan sesuatu, saudara. Sebagai karyawan contohnya, banyak karyawan mungkin ya, dan pengusaha. Sebagai karyawan contohnya, saudara. Kalau kita nggak mengupgrade diri kita, makin lama kita makin tua. Sebentar orang-orang muda di sana nungguin tuh. Mungkin saudara ada atasan saudara. Saya sering kali ngomong sama anak buah saya. Saya bilang, kamu dari sekarang persiapkan diri kamu sebagai karyawan. Persiapkan diri kamu. Atasan itu lama-lama juga tua. Mereka masih resign. Nah, kalau di bawahnya itu siap, kamu siap, maka biasanya si bos itu akan mencari orang dalam dulu saudara, untuk diangkat daripada mencari di luar. Yang orang dalam dulu diangkat. Tapi kalau kamunya nggak siap, dari dulu cuma bisa itu aja, nggak mau mengupgrade diri kamu, padahal kamu masih muda. Nanti kalau ketika kamu tua pun cuma itu yang bisa kamu kerjakan, tinggal tunggu pensiun dan kamu tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika seseorang mengupgrade dirinya, dia mulai kuliah lagi mungkin, dia mulai kursus ini, dia mulai ambil pengetahuan ini. Ketika saatnya tiba, engkau sudah siap, kau akan dipromosikan. Jangan salahkan Tuhan, kemudian Tuhan kok saya kerja gini-gini aja, kok bos nggak perhatian sama saya. Salahmu dewe. Kenapa kita nggak mengupgrade diri kita? Kenapa kita nggak keluar dari zona nyaman kita? Do something, lakukan sesuatu. Memang nggak enak. Petrus berkata, sepanjang malam guru, aku sudah capek nih. Tapi dia lakukan. Petrus keluar dari zona nyamannya. Dia masuk ke tempat yang lebih dalam, dia tebarkan jala itu. So, kalau dalam hidup kita tidak punya suatu keinginan untuk kita menjadi berkat, kita akan puas dengan posisi yang sekarang. Sudahlah, cukuplah buat makan, cukup.
Tapi ketika saudara ingin, saya pengen jadi berkat buat keluarga saya. Saya perhatikan betapa sekarang biaya mahal semua, betul ya? So dengan gaji kita sekarang ini, biaya terus meningkat. Anak-anak kita masih kecil, punya anak kecil, anak-anak masih kecil. Mau disekolahkan di mana? Dengan biaya kita, dengan pendapatan kita, yang cuma sekarang seperti ini. Biaya semua meningkat. Listrik mau naik lagi. Pertamina udah teriak-teriak, udah tekor triliunan. Kemungkinan Pertalite mau naik lagi, mau naik ya. Kemarin Pertamina, semua naik. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, saudara, jangan salahkan Tuhan ketika kita tidak diberkati. Lakukan sesuatu. Orang memang jago di firman, tapi di dalam kehidupan kadang-kadang orang Kristen nggak jago. Kita kalah sama orang dunia kadang-kadang. Firman Tuhan kita pintar. Saya baca sebuah buku. Pengarang berkata gini, jangan cuma ajarkan jemaat teori firman Tuhan, tetapi ajarkan jemaat bagaimana mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya ingin mengajar saudara semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Lakukan yang lebih. Lakukan yang lebih. Kalau kita tidak melakukan yang lebih, kita nggak akan mendapat yang lebih. Prinsipnya itu. Kalau kita melakukan yang biasa-biasa saja, hasilnya pun biasa-biasa saja. Termasuk ke dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita cuma ada di kerohanian kita cuma sebatas lutut? Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi jemaat kalau saya cuma sebatas pinggang? Saya harus bergerak. Saya kemarin ngomong sama Jojo ya. Saya bilang, Jo, kata saya, anak yuk, kerohanian anak yuk, itu dari tangan kamu loh. Kamu sebagai leader. Kalau kamu nggak bawa anak-anak kita masuk ke tempat yang lebih dalam, kalau kamu cuma bermain di sebatas pinggang, anak-anak kita tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan. Hal yang sama, saya bilang sama Jojo, hal yang sama juga berlaku bagi saya sebagai gembala jemaat umum. Kalau saya cuma berada di atas batas lutut, kemudian saya bermain di atas lutut aja, saya menyampaikan firman sebatas lutut saya menyampaikan sesuatu yang Tuhan katakan cuma sebatas lutut. Saya cuma membawa jemaat, itu cuma sebatas lutut. Makanya kalau mau jadi leader, ya harus mau berkorban. Harus keluar dari zona nyaman. Ayo bergerak maju. Ayo bergerak masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Karena apa? Ketika engkau masuk dapat yang lebih dalam, orang yang di belakangmu akan mengikuti. Dan mereka akan melihat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka saya himbau Pak kepada para leader, kau harus memiliki motivasi. Saya pengen jadi berkat buat jemaat. Orang tua harus berpikir, saya ingin menjadi berkat bagi keluarga saya. Bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya, menyekolahkan anak saya. Jangan puas. Zona nyaman itu adalah zona yang nggak mau bergerak. Sudah merasa stabil, sudah merasa cukup sampai sini. Ayo lakukan sesuatu. Do something. Percayalah ketika kita memiliki suatu motivasi, saya ingin jadi berkat, maka motivasi itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan keras. Saya ingat bagaimana dulu saya pernah ikut satu program. Ada program training. Terus dia bilang, apa yang membuat saya, si trainernya bilang, apa yang membuat saya itu bisa bekerja mati-matian. Maksudnya dia sungguh-sungguh dalam bekerja. Saya berusaha karena saya butuh uang. Mama saya masuk rumah sakit. Kami keluarga yang sederhana. Saya coba berpikir, kalau saya nggak ada uang, bagaimana saya bisa membawa mama saya mendapatkan pengobatan yang layak. Dari situ mendorong saya untuk saya itu kerja keras. Untuk saya itu sungguh-sungguh bekerja. Untuk saya sungguh-sungguh tidak ada waktu lagi untuk
hanya bermain-main. Tetapi saya sungguh-sungguh memperhatikan pekerjaan saya, sehingga ketika saya dapat berkat, cita-cita saya adalah saya bisa membantu orang tua saya. Apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini, saudara? Melihat kehidupan ke depan sana, itu bukan semakin murah, kehidupan semakin mahal. Sementara usia semakin lanjut, usia itu semakin bertambah. Kalau saudara, kalau kita tidak melakukan dari sekarang, kita terlambat. Sama juga dengan kita masuk dalam kerohanian kita. Biar kita bisa memiliki sesuatu motivasi, kita ingin menjadi berkat. Para pemain musik sama sih, musik leader. Kalau kita ingin kalau kita memiliki motivasi, saya ingin menjadi berkat buat jemaat, belajarlah, lihat bagaimana orang-orang yang telah sukses, bagaimana mereka bisa sukses di dalam menjadi worship leader. Bagaimana bagaimana para pembicara berbicara, bagaimana mereka menggali firman. Jadi saudara, motivasinya adalah kita pengen jadi berkat. Saya percaya ketika kita melakukan itu, saudara, maka ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita melakukan tanpa kita merasa terpaksa. Kalau saya menyiapkan firman Tuhan, saya bisa-bisa aja menyiapkan firman Tuhan yang biasa-biasa aja. Artinya, ya nggak usah terlalu mikir lah. Bisa banyak, saudara. Nggak usah terlalu mikir. Tapi kenapa saya mikir? Kenapa saya renungkan? Berhari-hari kadang-kadang itu terus nempel di pikiran saya. Saya gali, saya punya. Karena saya ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin menjadi berkat buat saudara. Nah, ini yang harus kita miliki para leader. Ayo jadi berkat. Sehingga ketika kita memiliki motivasi menjadi berkat, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Yang kedua, bagaimana Petrus bisa menangkap ikan, mendapatkan berkat. Yang pertama tadi, Petrus keluar dari zona nyamannya. Dia masuk ke tempat yang lebih dalam, menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Yang kedua, ayat kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang kedua, kenapa Petrus bisa menangkap ikan? Karena ada guru yang berbicara kepada dia. Petrus mendengarkan apa kata guru, apa kata Yesus. Ketika Yesus bicara kepada Petrus, Simon Petrus ini mendengarkan. Kemudian setelah mendengarkan, dia lakukan. Coba saudara bisa bayangkan nggak? Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Terus Petrus bilang, "Nggak mau Tuhan." Atau Petrusnya nggak dengar, nggak bisa. Tapi kemudian ketika Tuhan berkata, "Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu." Kemudian Petrus setelah mendengar firman itu, dia kemudian melakukannya. Walaupun kata Petrus, "Guru, itu tuh udah sepanjang malam aku bekerja. Aku udah bekerja keras loh sepanjang malam, bukannya aku belum melemparkan. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan melemparkan jala juga." Petrus taat dengan apa yang telah ia dengar. Kunci yang kedua, saudara, untuk kita bisa diberkati dan menjadi berkat adalah kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. So, kalau kita nggak dengar firman Tuhan, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan? Kemarin di PD kantor, waktu kami pesan doa, saya tanya, "Minggu kemarin di gereja kamu khotbahnya apa?" Sebenarnya saya mau tanya juga nih ya, minggu kemarin khotbahnya apa pada saudara? Terus dia bilang, "Lupa Pak." So,
Ada yang masih ingat minggu kemarin yang khotbahnya mengenai apa? Ada yang masih ingat? Jangan-jangan udah lupa juga nih. Kalau kita lupa firman Tuhannya, apa yang mau kita lakukan? Orang lupa kok. Kadang-kadang orang datang ke gereja, itu nggak tahu maksudnya untuk apa tuh. Kadang-kadang ya, di sana sini ya, ada banyak seperti itu. Ke gereja, udah datang ke gereja aja. Kalau datang kita ke gereja tanpa kita memiliki suatu motivasi, saya mau ketemu Tuhan, saya mau berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, saya mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saya mau jamahan Tuhan, saya ingin merasakan hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita ke gereja biasa-biasa aja, itu gak ada bedanya kita ke mall, gak ada tujuan apa-apa. Kadang-kadang cuma window shopping aja ya di mall. Kadang-kadang kita ke mall pun kita punya tujuan, kita ingin membeli sesuatu. Tapi kalau kita ke gereja, kita tidak mengharapkan apa-apa dari Tuhan, sangat sayang. Makanya harapkanlah ketika engkau pergi dari rumah itu mau ke gereja, sehingga berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi saya. Ada pujian penyembahan yang boleh saya masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, saudara, ketika seseorang mau menjadi diberkati, ketika seseorang ingin diberkati, dengar firman Tuhannya apa? Lakukan firman Tuhan. Petrus contohnya. Bagaimana Petrus, nelayan yang unggul, nelayan yang ulung, nelayan yang luar biasa, tetapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan dan dia melakukannya, dia mendapat ikan yang banyak. Itu contoh. Arti rohaninya adalah dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Pas saya nggak bisa dengar suara Tuhan, makanya datang ke gereja. Ini saudara sedang mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan, saya harus melakukan yang lebih. Mulai besok, mulai hari ini, lakukan yang lebih untuk Tuhan. Kalau cuma baca firman, biasanya cuma 5 menit, sekarang 10 menit. Doa biasanya 5 menit, sekarang 10 menit. Lakukan yang lebih. Supaya apa? Supaya kau mendapat yang lebih. Ingat Albert Einstein berkata, mengharapkan yang lebih dengan cara yang sama, orang gila. Kita gak bisa dapat apa-apa kalau kita gak melakukan yang lebih. Orang kerja, gajinya kan sama aja, tapi ketika dia lembur, dia dapat uang lembur kan. Artinya apa? Sesuatu yang di luar dari kebiasaan, Tuhan akan bayar. Saudara masih sehat-sehat, masih muda-muda, energik. Inilah saatnya saudara bergerak. Ingat di belakang sana, ada banyak orang yang sedang ngantri. Di belakang sana ancaman demi ancaman, intimidasi demi intimidasi mengenai harga. Itu bikin kita takut melihat ke depan. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan, dengar firman Tuhan dan kita lakukan, maka kita akan melihat bagaimana firman itu berkuasa. Saudara, Thomas Alva Edison, dia orang yang nggak pinter, dikeluarkan oleh gurunya karena dia dinilai nggak bisa mengikuti pelajaran. Tetapi maminya, ibunya tuh guru. Jadi dia belajar di rumah, dan rahasianya Thomas Alva Edison ini itu diajarin firman Tuhan, bacakan firman Tuhan, suruh baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengubah. Sedangkan satu khotbah, ada hamba Tuhan cukup terkenal. Anaknya itu, waktu itu dia bilang masih SD. Kalau dapat raport dari sekolah, dia pasti dipanggil gitu. Karena nilainya tuh bangku terbalik semua. Rapotnya kebakaran merahnya. Dia udah panggil guru les, tapi hasilnya tetap sama. Tapi kemudian ada hikmat Tuhan, anak ini suruh baca firman
Sekecil SD itu baca, jelasin sama mamanya yang bantuan pendeta, jelasin. Setelah sekian lama, anak ini pintar. Firman Tuhan itu bisa mengubah, karena firman Tuhan itu berkuasa, saudara. Jadi coba sekarang praktekin, saudara. Anak saudara ajar firman Tuhan, suruh baca firman Tuhan. Saudara akan lihat hasilnya, pasti beda. Karena apa? Firman Tuhan itu ada rohnya. Setiap kali tergantung yang bicaranya. Kenapa si UAS ditolak di Singapura? Karena kalau dia ngomong, bahaya sih. Nah, omongan yang biasa bisa mempengaruhi orang. Saya bisa bayangin nggak? Ini firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu didengar oleh orang, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam roh dan jiwa kita. Akan mengubah. Karena itu ayo, saudara yang anaknya udah besar-besar, ada cucu, ya cucunya yang suruh baca firman. Belajar, kan ada Alkitab yang bergambar. Pasti beda, saudara. Karena ada hikmat Tuhan. Nah demikian juga dengan kita. Untungnya Petrus dengar dan lakukan. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita tidak melakukan. Itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena sesuatu yang sangat luar biasa nih, kalau kita lakukan, kita bisa mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Miliki motivasi. Saya baca firman pun untuk apa? Saya pengen jadi berkat Tuhan. Saya pengen jadi berkat. Karena saya percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengubah. Hanya firman Tuhan yang berkuasa. Itu memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Petrus lakukan sehingga dia bisa diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat? Ayat 6 sampai ayat 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Saya perhatikan, ketika Petrus mulai menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, kata dia angkat, wah ikannya banyak. Jalannya dikatakan hampir koyak, sehingga jalan mereka bukan hampir lagi, mulai koyak. Ayat 6 berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Kadang udah begitu berat, jalannya udah mulai koyak, dia tahu ikannya masih banyak. Apa yang dia lakukan? Dia panggil teman-temannya, ayo nih ada berkat, ayo ada berkat, datang ke sini. Zaman sekarang susah, susah. Berkat itu kadang-kadang makan sendiri. Kadang-kadang orang lain bahkan nggak peduli. Yang penting saya diberkati. Nah, kalau kita ingin diberkati dan menjadi berkat, maka kita tidak cukup hanya menerima berkat saja. Kita harus mengajak yang lain. Artinya apa mengajak yang lain? Arti rohaninya, kita harus berbagi. Kita harus memberi. Jadilah seorang giver, bukan receiver. Firman Tuhan berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi memberi bukannya begini. Petrus tidak makan sendiri itu ikan, tapi dia mulai panggil Yakobus dan Yohanes, ayo datang mendekat, ini penuh loh. Dan ternyata ketika mereka datang mendekat pun diisi dua-duanya juga perahunya penuh. Tidak mengurangi perahu yang ada di Petrus. Dua perahu itu penuh. Nah saudara, dalam hal inilah kita harus mengerti, ini arti rohaninya adalah kita harus jadi berkat. Ketika kita sudah diberkati, ingat,
panggilan Tuhan atas hidup kita, bukan berkat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi panggilan Tuhan atas hidup kita itu adalah garam, terang, dan hidup yang berbuah. Terus kalau saya nggak bisa, kalau saya belum diberkati, apa yang mau saya kasih? Pertanyaan tadi kan. Kalau saya belum diberkati, bisa nggak jadi berkat? Saudara, menjadi berkat bukan hanya bicara soal materi. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, untuk orang lain. Yang bisa saudara lakukan. Bukan hanya kita dituntut, oh kalau itu saya harus memberi Pak. Bukan hanya soal itu. Saudara. Mungkin kita nggak punya apa-apa secara keuangan, tapi kita bisa membantu orang itu menasihati, membantu dalam hal itu untuk kita doakan, membantu orang itu untuk mencari jalan keluar, membantu orang itu untuk menemukan dengan seseorang sehingga mereka bisa bekerja sama. Lakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan dengan motivasi kita mau jadi berkat. Ada banyak di sana, saudara, ada banyak di luar kehidupan, di dalam kehidupan kita yang kita bisa jadi berkat buat orang lain. Mulailah minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku berkat Tuhan bagi orang lain. Jadikan aku bisa berdampak hidup ini, bukan hanya untuk diriku, istriku, anak-anakku. Bukan hanya untuk itu. Tetapi biar kita melihat keluar. Kita melihat ada banyak hal, ada banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi giver, menjadi pemberi. Mungkin kita gak punya apa-apa. Mungkin kita gak kaya. Contoh Lina ya. Di seksi sibuk kita. Mungkin secara materi, dia biasa. Gak kelimpahan. Cuma saya lihat Lina rajin menolong orang. Sana sih. Ada apa, ditolong kan sih. Gak keluar uang, tapi keluar ongkos ya. Tapi hidupnya berdampak. Dan bagi Tuhan itu bernilai. Tuhan melihat rancangannya atas hidup kita semua berdampak. Apalagi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bisa berdampak bagi orang lain. Karena itu saudara mintalah supaya kita memiliki kemurahan hati untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Lihatlah sekeliling kita, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa berikan. Nah sekarang kalau soal materi gimana Pak? Kalau saya sendiri masih kekurangan. Menurut saudara kalau orang kekurangan bisa nggak memberi? Saya berpikir dulunya nggak bisa. Udahlah buat kamu aja, nggak usah memberi dulu, kamu aja kekurangan loh. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jemaat di Makedonia, dia tuh miskin melarat. Kita nggak ada yang melarat, so. Paling nggak kita cukup buat makan lah. Kita udah kekurangan pakaian, masih kita bisa beli dan sebagainya. Tapi jemaat di Makedonia itu adalah orang yang benar-benar miskin melarat. Ya. Nah, dia itu jemaat ini maksa-maksa Paulus untuk di jemaat ini bisa memberi. So. Memberi itu maksa. Kalau kita kan lain, kita dipaksa-paksa untuk memberi. Kalau mereka lain, so. Mereka yang maksa Paulus, izinkan kami itu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Izinkan memberi. Berarti mereka tuh miskin. Jadi soal memberi itu bukan soal kaya dan miskin, soal hati. Apakah kita memiliki hati giver, hati yang memberi, atau kita cuma memiliki hati yang untuk diri kita sendiri? Apakah kita memiliki hati untuk menjadi berkat bagi orang lain, atau kita cuma memiliki hati untuk
kita sendiri. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita cuma berpikir untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, kita tuh adalah orang bodoh di mata Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita mulailah berpikir sekarang bagaimana kita bisa menjadi berkat ya. Saya nggak punya uang, tapi saya mau. Berilah saudara dengan semampu saudara. Karena apa? Paulus berkata, aku tidak melihat uangnya sih, tapi aku melihat buah daripada pemberian ini. Karena orang yang memberi, maka Tuhan akan balas orang ini. Ketika orang memiliki suatu kerinduan untuk memberi, maka Tuhan akan menyediakan benihnya. Saya ingat teman saya, kenalan saya. Dia berkata waktu itu Bu Indri Gautama itu akan mengadopsi sebuah kampung di Nusa Tenggara sana, NTT. Untuk adopsi itu perlu biaya dan jemaatnya ditantang. Siapa yang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan? Terus kenalan saya ini bilang, saya waktu itu gak ada uang, lupa katanya. Saya gak ada uang. Dia orang bisnis. Cuma waktu itu saya gak ada uang. Artinya gak ada ya uang. Dia gak ada uangnya sedia. Mungkin kita seperti apa gitu ya. Dia kan saya gak ada uang banyak gitu maksudnya. Nah kemudian, tapi hati saya tuh pengen memberi. Saya pengen jadi berkat buat orang di NTT sana. Jadi dia bilang, saya ketika Bu Indri berdoa, siapa yang itu coba angkat persembahan saudara, dia angkat, itu kosong. Dia angkat. Kemudian saudara, ini masih kosong. Tetapi setelah itu, Tuhan berkati dia. Setelah itu Pak, saya diberkati Tuhan, sehingga saya bisa memberi. Saudara, ketika kita memiliki kerinduan, saya pengen nabur. Kerinduan, mungkin kita nggak ada uangnya, belum ada uang, tapi saya ingin nabur tuh. Maka Tuhan akan mencukupkan, memberikan benih. Itu bisa kita tahu. Tapi kalau kerinduan aja nggak ada, saudara, bagaimana Tuhan memberkati kita? Kerinduan untuk memberi aja nggak ada gitu. Ya memang uangnya juga nggak ada sih. Tetapi kerinduannya aja udah nggak ada. Bagaimana Tuhan bisa membuat kita bisa menjadi berkat? Karena itu saudara, hari ini biarlah paradigma kita berubah. Saya pengen jadi berkat. Dan apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa bawa firman. Ya saya pengen jadi berkat melalui firman Tuhan. Saya harus belajar, saya harus renungkan, saya harus gali, saya harus masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk saya bisa menemukan hal-hal yang Tuhan ingin bukakan bagi jemaat. Saya percaya kalau kita memiliki hati seperti itu, hidup saudara akan lain. Kita mungkin gak berkelimpahan di dalam materi, tetapi kita berkelimpahan di dalam kemurahan hati. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kita miliki kita tidak akan bawa, tetapi apa yang kita perbuat, itulah yang kita akan berhadapkan dengan Tuhan. Apa yang kita miliki kita akan nggak bawa apa-apa. Ada mobil-mobilan dibakar, cuma mobil-mobilan dibakar. Uang kertas dibakar, cuma uang-uangan, tetapi nggak akan sampai sana. Tetapi kita orang percaya, apa yang kita bawa? Iman kita. Kita membawa apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk others, lakukan untuk yang lain. Saya percaya ketika kita memiliki seperti ini, hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Dan saya percaya ketika saudara memiliki satu kerinduan untuk menabur bagi Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan benih. Milikilah kerinduan. Karena orang yang memberi, Tuhan akan membalasnya. Biarlah firman Tuhan ini mengubah paradigma kita, sehingga kita jangan nunggu kaya dulu untuk bisa menjadi berkat. Tetapi dengan posisi saudara sekarang, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari saya undang para pemirsa. Mari kita bangkit berdiri.
saudara menjadi berkat. Itu adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan.